Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Restu Gumelar, NPM saya 211000229. Izinkan saya untuk menjelaskan film yaitu Fracture untuk memenuhi tugas mata kuliah penemuan dan penafsiran hukum. Langsung saja kronologinya. Pertama, ada sepasang kekasih yaitu Ted dan istrinya. Mereka atau khususnya Ted itu sebagai praktisi hukum yang dibilang mengerti akan hukum. Lalu awal mula munculnya permasalahan di mana istrinya selingkuh dengan Bob. Bob itu salah satu penyidik di tempat kejadian gitu, karena dia jadi si Bob tuh pada dasarnya seorang penyidik, intinya begitu. Nah, itu yang membuat awal mula permasalahan dari Tuan Ted dan istrinya. Nah, terjadilah peristiwa hukum di mana Ted tuh merasa cemburu buta dan karena mengetahui istrinya berselingkuh gitu dengan Bob. Lalu Ted menembak istrinya sendiri begitu. Nah, lalu cerdiknya, karena dia tahu akan barang bukti itu bagaimana nanti di persidangan, dia mempersulit dengan menghapus sidik jari dari songsong peluru, dan senjatanya pun diduga waktu penyidik melakukan pemeriksaan, senjatanya pun bukan pistol miliknya begitu, yang dibeli 1 bulan yang lalu. Nah, masuk ke sidang pertama. Pada saat kejadian pun ada yang mendengar penembakan, yaitu Ciro, tetangganya gitu, tapi dia mendengar saja dan tidak menyaksikan karena keburu tembakan yang dilayangkan Ted kepada saksi-saksi membuat mereka takut. Tembakannya pun tidak terlihat siapa yang menembak gitu kan. Dia menembak ke arah jendela dan si Ciro yang mau mengecek pun dia kabur. Lalu melaporlah kepada polisi begitu. Nah, masuk ke sidang pertama. Karena sebelum sidang pertama awalnya ternyata pas udah dilaporin, Bob tuh seorang penyidik di sana melakukan namanya penyidikan gitu di sana, langsung penyelidikan dan penyidikan bersama polisi lain. Lalu dia masuk, ternyata terdapat seorang Ted yang sedang menunggu di dalam gitu, dengan keadaan istrinya yang sudah terkapar di sana dengan luka tembakan begitu. Lalu Bob menghampirinya, masuk. Ternyata di sana mereka berseteru dan akhirnya si Ted tertangkap oleh si Bob. Dan si Bob melihat foto istri Ted, yaitu pacarnya dan sekaligus selingkuhannya begitu. Pas melihat, dia kaget dan dia menangkap Ted bersama polisi-polisi lain. Nah, itu awal mula akar permasalahan begitu. Nah, pada sidang pertama yang tadi saya sebutkan, kesaksian Ciro yang waktu itu mendengar tapi tidak melihat dan menyaksikan itu seperti apa, dan kesaksian Bob yaitu penyidik yang menangkap langsung pada saat kejadian, namun di sana terprovokasi oleh Ted karena sistem hukum di sana, hakim menanyakan terkait kenapa waktu itu terdakwa dan bagaimana terdakwa. Lalu terdakwa memprovokasi si Bob karena Bob itu selingkuhan daripada istrinya. Lalu dia terprovokasi dan terjadilah kekeosan.
Lanjut ke sidang kedua. Karena sistem hukumnya seperti ini, yaitu common law, keberatan pun bisa disampaikan oleh terdakwa agar dibebaskan saja, karena buktinya pun tidak kuat gitu. Alat bukti belum ditemukan gitu kan, sampai sidang kedua dimulai. Lalu sebenarnya di sini waktu pas sebelum sidang pertama dan sidang kedua ada namanya Willy. Dia tuh pengacara sekaligus jaksa yang hebat untuk menangani kasus begitu, dan dia memiliki integritas tinggi, dimana dia digunakan oleh negara dalam artian dia menjadi jaksa penuntut umum gitu, walaupun di sana sistem hukumnya tuh ya common law gitu, dimana pengacara atau maksud saya jaksa tuh bukan disiapkan oleh negara, dalam artian masih ranah lingkupnya pengacara lalu ditugaskan begitu menjadi penuntut, bukan disiapkannya di negara seperti jaksa penuntut umum kita dan dia pegawai negeri sipil begitu. Ini bukan sipil namun swasta yang di hire oleh negara begitu, atau dijadikan jaksa begitu di common law. Nah, singkat cerita, si Willy untuk menangani kasus ini dia mempunyai integritas, dia baik, dia jujur, dia walaupun dia memiliki sifat yang percaya diri tinggi begitu, percaya diri tinggi, dimana tidak gampang untuk menyelesaikan ini gitu. Namun rasa-rasanya waktu pas sidang pertama, sidang kedua, dan bukti-bukti pun tidak ada, dia merasa sulit untuk memecahkan ini gitu, dia stres. Akhirnya dia sempat dicabut untuk menangani kasus ini gitu oleh petingginya. Nah begitu. Lalu dia, karena dia tidak pantang menyerah, dia mencari terus bukti dan pistol itu harus di mana. Malahan dia pernah juga dijebak oleh si Bob ini, dimana penyidik ini mau menipu dia, dimana sebenarnya waktu itu si pistol dia kan tidak ditemukan pistol aslinya. Nah si Bob tuh mencari pistol yang mirip gitu kan, yang mirip pistol yang mirip dan selongsong peluru yang mirip dan direka sedemikian rupa begitu. Pas waktu sidang kedua masuk, rencananya si Bob tuh ya pada dasarnya katanya mau bantu si Willy gitu. Nah, untuk menyelesaikan daripada mentok, pun dia mempunyai dendam gitu kan ke si Ted. Secara kasat mata begitu ya si Bob. Nah, terus lalu pada sidang kedua tuh sebenarnya udah disiapin oleh temannya di luar, temannya si Willy, senjata yang memang dikira seperti asli begitu karena disetting oleh si Bob. Namun dia mempunyai integritas, dia tidak memakai barang bukti palsu, dia mencari-cari lagi begitu. Karena satu-satunya barang bukti atau kesaksian yang paling valid yaitu dari istrinya yang lagi koma, istrinya si Ted begitu, yaitu satu-satunya korban yang menjadi saksi kunci ataupun barang bukti ya, saksi kunci gitu. Oke. Begitu. Pada singkat cerita, waktu si Ted mau dibebaskan, dan pada dasarnya sudah dibebaskan karena barang bukti tidak cukup. Lalu dia bergegas untuk pergi keluar kota. Dia packing dan lain-lain lah, packing baju-baju dia di rumahnya. Mendengar hal itu, Willy dia bersama polisi lain bersikeras meminta dia menyelesaikan ini gitu dan diyakinkan kepada petingginya. Lalu dia diizinkan, dan hari terakhir itu sebelum Ted pergi gitu,
si Willy ini menyambangi rumahnya, melihat dia udah dalam keadaan packing dan lain-lain, karena dia merasa udah bebas dan berhasil begitu. Namun plot twistnya di sana, saya pun merasa kaget, di mana pada saat kejadian dia tahu bahwa senjata yang itu dirasa hilang dan tidak dimiliki atau tidak ada pada saat TKP ternyata ditukar oleh si Bob sendiri. Ternyata skenario pembunuhan ini dengan dasar perselingkuhan ini sebenarnya disettingan antara si Bob dan Ted. Entah dasar apa mereka setuju, ataupun si Ted ini sebenarnya setuju untuk membunuh istrinya sendiri gitu. Atas latar belakang itu ternyata si Bob tuh dengan dengan perjanjian seperti itu agar alat bukti tidak ditemukan begitu, yaitu pistol yang ditembakkan pada saat kejadian perkara terhadap istrinya. Nah, ditukar waktu pas si Bob ini masuk pertama kali untuk melakukan penyidikan, seolah-olah dia melawan dan seolah-olah dia ada permasalahan, dia berantem. Namun pada akhirnya si pistolnya ditukar oleh si Bob sendiri begitu. Nah, jadi tidak ditemukanlah pistol yang dibeli 1 bulan yang lalu begitu. Nah, di sana ternyata plot twistnya seperti itu. Nah, itu pun dibongkar sama Willy dan dipaparkan gitu. Namun si Ted masih santai karena tidak ada yang bisa dituntutkan kepada dirinya, karena sudah juga gitu kan, sudah inkrah, putusan hakim udah dibebaskan begitu. Namun tuntutan lain ternyata disiapkan oleh si Willy. Ternyata si Willy karena dia pintar dan dia sangat berusaha untuk menyelesaikan kasus ini, dia tahu waktu pas istrinya di rumah sakit, dia dengan istrinya di rumah sakit, dia selalu mengecek atau melihat, karena itu saksi kunci begitu kan si korban, karena dia dalam keadaan koma begitu. Lalu ternyata dilihat-lihat waktu itu dia melihat si selang oksigennya itu dicabut oleh suaminya sendiri, yaitu Ted begitu. Nah, itulah yang menjadi dasar tuntutan selanjutnya, pembunuhan gitu setelah berencana, karena pada akhirnya istrinya dengan lambat laun meninggal begitu. Mungkin norma hukum yang dapat dilihat di sana memang sama saja ya, pembunuhan itu bukan hal wajar. Lalu perencanaan pembunuhan pun sama, karena itu melanggar norma di sana pun sama, dihukum sistem hukum common law. Lalu yang paling penting, analisis interpretasi seperti apa yang mungkin ataupun yang ada di sana gitu, karena sistem common law itu seperti apa. Nah, saya mengaitkan dengan interpretasi konstatir, di mana melihat atau benarnya tidaknya peristiwa diajukan, para pihak wajib membuktikan begitu barang buktinya. Nah, begitu, karena di sana penyidik harus mengajukan barang bukti konkret mungkin gitu, karena di sana sistemnya hukumnya common law begitu. Nah, lalu di mana pada interpretasi komparatif begitu, karena komparatif itu penafsiran perbandingan hukum yang di sana yaitu common law dan di kita civil law. Nah, di mana yang saya baru ketahui pun jaksa penuntut umum itu swasta yang di-hire oleh pengadilan begitu, penasihat, untuk menjadi penasihat hukum gitu. Makanya waktu pas salah satu adegan di mana si terdakwa dimintai keterangan oleh jaksa yang pada dasarnya itu swasta gitu kan, dan dia ditawari, udahlah mending jadi penasihat hukum saya aja
daripada jaksa ini karena kamu tidak akan menyelesaikan kasus. Ya itu sih santai itu kan si terdakwa. Lalu sistem pengadilannya yang tidak kaku gitu, baju terdakwa tidak dipatok gitu, dia memakai jas rapi dan dilakukan seperti orang yang sama gitu, dan dia dipersilahkan, tidak kakunya itu dipersilahkan ataupun oleh yang mulia yaitu hakim dipersilahkan untuk menanggapi gitu kan, memberikan pertanyaan kepada saksi. Itu yang baru saya tahu tuh. Lalu adanya lobby, bisa ada lobbying bila ada terjadinya kekosongan gitu, lobbying antara hakim, lalu saksi ataupun terdakwa dan jaksa penuntut umum gitu. Begitu, mungkin itu analisis dari interpretasi komparatif, dan yang saya pilih analisis interpretasi konstatir gitu. Ya begitu, karena pada dasarnya di sana menggunakan sistem hukum common law dan di kita civil law gitu. Perbedaannya di sana hakim dalam memutuskan tuh berdasarkan bukti. Lalu apabila si jaksa itu buktinya belum ada, jadi tidak ada memenuhi unsur-unsur seperti civil law gitu kan, karena hukumnya tertulis, misal pembunuhan 340, berarti itu tuh udah ada dan tersedia gitu kan si pasalnya begitu. Lalu dianalisis, ini mah analisisnya si hakim tuh dari ya jalannya persidangan dan bagaimana membuktikannya begitu, dari jaksa penuntut umum dan terdakwa gitu untuk memecahkan kasus ini. Nah itu sistem hukum common law gitu, berbanding dengan civil law yang tadi saya telah paparkan. Mungkin sekian untuk analisis ataupun ya sedikit menjelaskan tentang kasus fracture ini gitu, film fracture ini begitu, dan saya menganalisis film ini begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Agil Sugumelar, NPM 211000229, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.